Saya sudah hitung-hitung masyarakat Kota Pontianak ini yang ASN itu kalau di Kemenak itu hampir 800 orang. Kalau taruhlah misalnya 1 bulan 100.000, 100 itu udah 80 juta 1 bulan. Tinggal dikalikan 12 kan. Belum lagi kita ke ASN yang lain misalnya, ke Pemkot misalnya. Saya sebut Pemkot lah, karena kita juga yang Muslim insya Allah mungkin 1 bulan itu bisa 1 miliar kita. Ini baru di ASN, belum lagi di masyarakat orang-orang kaya gitu, orang-orang masyarakat kaya kan. Namanya zakat ini kan ada zakat profesi, ada zakat juga yang sampai nisab dan haulnya. Jadi kalau mungkin lebih, tidak hanya 1 miliar gitu kalau kita mau. Jadi ini penting kesadaran kita semua masyarakat Muslim. Karena itu di forum yang berbahagia ini saya mengajak untuk diri saya sendiri dan kita semua senantiasa berzakat, karena ini zakat ini kan bukan adat istiadat sebenarnya. Zakat ini sebuah kewajiban Muslim untuk melaksanakan perintah agama. Perintah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Basnas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama di acara podcast Basnas TV Kota Pontianak. Dalam acara kita pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah khususnya di Kota Pontianak. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan banyak berdiskusi atau menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan zakat, infak dan sedekah. Dan topik kita pada pagi hari ini yaitu berkenaan dengan cahaya zakat, keajaiban bagi mujahid dan mustaik. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak Haji Ruslan SAG MAG. Selamat pagi Pak. Pagi, kabar sehat Pak? Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Dan kita akan berdiskusi Pak Ruslan. Namun sebelum sampai ke sana, kita barangkali perlu juga memperkenalkan diri dan juga sekaligus barangkali membuka acara kita pada pagi hari ini dengan pepantun, Pak. Nah, ini kita pepantun sedikit. Nah, pantun kita adalah burung cendrawasih dari Irian, burung enggang banyak di Kalimantan. Terima kasih atas kehadiran Pak Ruslan untuk kita berbincang-bincang. Nah, di pagi ini insya Allah kita akan berbincang-bincang, para pemirsa dan hadirin sekalian, pemirsa podcast Basnas TV. Kita akan mendengarkan penjelasan atau paparan atau pandangan-pandangan beliau pada kita semua. Namun sebelum kita memberikan kesempatan kepada beliau, depan kita ini udah ada kopi nih Pak. Ini kopi Basnas. Jadi silakan nanti untuk dinikmati supaya pembicaraan kita lebih cair dan mengalir. Silakan Pak. Kita ngopi dulu Pak pagi-pagi di Basnas Kota Pontianak. Di kopi Basnas Majul. Bismillah. Kopi Basnas. Pemirsa sekalian, seperti tadi kita sampaikan bahwa kita akan mendiskusikan berkenaan dengan zakat, infak dan sedekah di Basnas Kota Pontianak.
Oleh karena itu kami memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk menyampaikan nanti hal-hal yang akan kita perbincangkan. Namun sebelum ke sana, tentu kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita mohon juga lah. Kebetulan Bapak Haji Ruslan ini beliau baru menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Oleh karena itu agar para pemirsa sekalian, pengurus UPJ, masyarakat, serta umat khususnya Islam di Kota Pontianak tentu ingin lebih jauh mengenal sosok beliau. Oleh karena itu maka kami berikan kesempatan untuk sedikit memperkenalkan diri, Pak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya banggakan, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya sebenarnya lahir di Kabupaten Ketapang. Kemudian sempat juga bertugas di Kabupaten Ketapang, dilanjutkan di Kabupaten Kaim Utara. Kaim Utara itu sekitar 4 tahun setengah. Kemudian setelah itu dimutasi ke Kabupaten Kuburaya, sempat di 2 tahun 7 bulan, dan saya berada di Kota Pontianak ini berkisar sekitar 8 bulan atau 9 bulan. Hampir 1 tahun, Pak, ya. 1 tahun. Tentu yang pertama saya kebetulan tinggal di Saigon. Istri 1, kemudian anak sudah 4. Dan juga sebenarnya saya juga pernah tinggal di Tanjung Raya 1. Kebetulan saya ini tinggal di masjid, Bapak. Jadi tahu persis tentang zakat, wakaf, dan perkembangannya. Saya sempat tinggal di Masjid Jami itu sekitar dari tahun 98, tahun bukan 98, tahun 89, kemudian selesai tahun 2003. Jadi sebenarnya tahu sekali lagi kondisi tentang zakat, wakaf yang ada, zakat, wakaf, kemudian juga sedekah yang ada di Kota Pontianak. Kemudian tadi kan Bapak memulai bertugas ya di Kabupaten Ketapang, kemudian pindah ke Kayong Utara, kemudian pindah lagi ke Kuburaya, dan sekarang di Kota Pontianak. Kita belum tahu besok usahanya. Kebetulan beliau sekarang master agama dan insya Allah akan menyelesaikan juga studinya program doktoral gitu, Pak, ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sukses. Kita barangkali bisa menggambarkan. Kebetulan Kementerian Agama ini kan ada kementerian vertikal. Di sisi lain Basnas itu adalah juga badan yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi dia bukan badan atau bukan lembaga struktural, tapi lembaga non struktural. Oleh karena itu tentu masyarakat atau para pemirsa ingin memahami kira peran dan fungsi Kementerian Agama sendiri, Pak, secara umum mungkin bisa digambarkan. Kemudian keterkaitan atau hubungan dengan Badan Amil Zakat Republik Indonesia ini kira-kira apa? Kemenak itu mempunyai tugas fungsi yang banyak sebenarnya. Sekian banyak tugas fungsi itu, ada beberapa pembinaan terhadap pengembangan agama. Maka seluruh agama yang ada di Kota Pontianak itu yang resmi pemerintah itu semuanya dalam pembinaan kantor Kemenak Kota Pontianak. Kemudian juga selain itu ada pengelolaan haji. Hari ini kita Kota Pontianak memberangkatkan jamaah haji itu 622 orang. Kemudian 582 itu kuota reguler dan 40 itu kuota lansia. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat dan kembali ke tanah air. Kemudian selanjutnya ada juga
pembinaan terhadap pendidikan agama. Jadi seluruh pendidikan agama di Kota Pontianak, pondok pesantren, TPQ, Madin, kemudian madrasah formal, itu seluruh izin operasionalnya dikelola dan dikeluarkan Kemenak Kota Pontianak, dan pembinaannya di bawah Kemenak Kota Pontianak, madrasah swasta dan madrasah luar negeri. Kemudian ada juga, kita tak kalah pentingnya adalah pembinaan kerukunan umat beragama. Maka FKUB itu landing sektornya di kita. Kementerian Agama ya. Ya, seluruh agama itu berada. FKUB ini organisasi atau lembaga atau Ya, organisasi non struktural, non-struktural. jadi sama dengan Basnas. Jadi ringkasnya atau singkatannya Forum Komunikasi Umat Beragama. Forum Kerukunan. Oh, kerukunan. Forum Kerukunan Umat Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, kemudian lanjut, Pak. tak kalah penting juga di Kemenak itu mengelola dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan pembayaran ZIS. Nah, di sini sebenarnya landing sektor Kemenak yang bertautan dengan Basnas Kota Pontianak. Ya. Maka di kita ada namanya penyelenggara zakat wakaf, dan itu mengelola memberikan fasilitator koordinasi bersama untuk peningkatan zakat yang ada di Kota Pontianak, tentu bersama kawan-kawan Basnas Kota. Ya, ya, jadi secara uraian tugas atau tupoksi, bahwa di samping yang tadi Bapak jelaskan, Ya. banyak kegiatan-kegiatan atau urusan-urusan yang di endorse atau ditangani oleh kantor Kementerian Agama. Tapi juga salah satu irisannya itu adalah pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya. Ya. Nah, ini kan ada titik singgungnya di situ, Pak. Oleh karena itu peran dan titik singgung ini kan tidak semuanya artinya dilepaskan ke Basnas sendiri selaku badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang, tapi fungsi atau peran dari Kementerian Agama ini, baik dari pusat sampai ke daerah ini, untuk memberikan pembinaan atau penguatan itu di mana, Pak? Ya, tentu tadi saya sampaikan bahwa salah satu tupoksi Kemenak itu adalah pembinaan terhadap zakat wakaf, infak, dan sedekah yang ada di Kota Pontianak. Salah satu daripada tugas kami dalam pembinaan yang pertama tentu melakukan pengembangan sistem zakat, pembinaan zakat. Ini bagian tupoksi yang tak terpisahkan dari Kemenak Kota Pontianak. Nah, tentu pembinaan zakat itu yang kita lakukan ada banyak hal. Yang pertama tentu pengembangan sistem zakat. Saya pikir terhadap pengembangan sistem zakat, Basnas Kota Pontianak juga sudah sudah maju dan sudah pola yang baik lah, standar kemudian polanya juga sudah mengakomodir perkembangan zaman pada saat ini. Bukti hari ini Basnas Kota Pontianak sudah memiliki podcast. Nah, ini kan sebuah pengembangan peradaban baru kan yang akan diikuti oleh orang-orang setelah kita. Yang kedua tentu ada sosialisasi dan edukasi. Kami juga melakukan sosialisasi edukasi tentu bersama Basnas. Di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren kita juga lakukan sosialisasi betapa penting pelaksanaan dan zakat itu. Kemudian juga bimbingan teknis, tentu ini teknis di lapangan. Itu juga ada pengawasan zakat yang kita lakukan biasanya. Tapi untuk hari ini kan zakat ini kan terkesan 1 tahun sekali, zakat fitrah. Kemudian masyarakat Kota Pontianak itu membayar zakat nisab dan haul itu kan biasanya diakumulasikan di bulan Ramadan. Mungkin menjadi berkah gitu kan. Tapi saya pikir itu tak soal, yang penting mereka masih mau sadar penting berzakat itu untuk mensucikan harta kita. Jadi seperti itu, Pak Ji. Ya, kemudian di Kemenak ini sendiri, Pak, ada nggak regulasi khusus gitu ya untuk secara kelembagaan tadi Kementerian Agama ini berpartner lah kasarnya seperti itu, atau menjadi pengendali Basnas secara keseluruhan baik pusat maupun daerah. Nah, regulasi yang mungkin dipegang atau dipedomani oleh Kementerian Agama
Kira apa Pak bentuknya? Sepengetahuan saya, setidak-tidaknya ada banyak regulasi yang mengatur terhadap pelaksanaan zakat. Ada 3 yang saya pahami. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pak. Ya. Itu tentang pengelolaan zakat. Itu menjadi regulasi kita dalam berpijak, dalam berbuat. Kemudian yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Itu tentang pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Artinya undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 ini memperkuat untuk melaksanakan undang-undang yang saya sebutkan di atas, nomor 23 tahun 2011. Jadi ada turunannya. Kemudian ada lagi keputusan Menteri, Pak. Ini nomor 333 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengelolaan zakat. Jadi ada 3 regulasi itulah yang menjadi kita berpijak untuk membuat dalam melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan zakat di Kota Pontianak. Nah, berkenaan dengan pembinaan nih Pak, pembinaan, tapi juga barangkali di situ kan melekat sebenarnya pengawasan gitu Pak. Nah, kita tahu di masyarakat kita atau di katakanlah di masjid-masjid kita, UPJ-UPJ kita atau lembaga-lembaga ini kan mestinya begitu arahan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, termasuk dalam ini ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Basnas, kan masyarakat menyalurkan dan membentuk lembaga penghimpun zakat, infak dan sedekah itu terkoordinasi dengan baik. Nah, kira-kira kalau dari lembaga-lembaga atau apa namanya itu UPJ atau badan amil zakat yang ada di lembaga atau badan atau yayasan ini terjadi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan, nah dari Kemenak sendiri dalam menyikapi ini kira-kira gimana Pak langkah strategisnya? Nah, tentu ada semacam keyakinan masyarakat kita sebenarnya terkait dengan pengelolaan zakat yang dalam tanda kutip tentu tidak tepat kalau kita ngelihat regulasi yang ada di kita. Misal begini, orang Pontianak itu kan kalau berzakat itu pakai rasi, gitu. Rasi itu cocok. Dan ini sebenarnya upaya yang kita lakukan tentu tidak serta-merta, perlu proses yang panjang. Maka kami juga lewat pengurus masjid, tentu ini lini sektornya di Bimas Islam. Jadi memberikan edukasi lah Pak, seperti itu Pak ya. Bimas Islam itu juga dengan zakat wakaf ini kan satu satker. Maka biasanya Bimas Islam dengan zakat wakaf itu melakukan kegiatan yang sama. Salah satu diantaranya memanggil seluruh pengurus masjid untuk melakukan pembinaan. Maka kita sampaikan terkait tidak hanya pengelolaan masjid, juga pengelolaan zakat, bahkan wakaf di situ kita sampaikan. Sampaikan ke masyarakat, ke pengurus masjid. Ini disampaikan kepada masyarakat bahwa penting melaksanakan zakat, tentu tidak lagi mengikuti pola-pola masa lalu, sehingga teredukasilah masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan zakat yang ada di Kota Pontianak. Seperti itu Pak Haji. Ya, kemudian kalau kita lihat kan juga sering ini Pak, masyarakat itu kadang-kadang juga ada peraturan dari Kemenak, biasanya ada, Basnas juga ada sekarang, tapi juga biasa mereka merujuk juga atau minta pandangan atau pendapat dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini kira-kira menyatukan persepsi antara pandangan dan pemahaman lembaga-lembaga keagamaan ini untuk mengedukasi masyarakat ini seperti apa Pak Ananya? Nah, fungsinya? Tentu tadi kita sampaikan bahwa pada saat ada kegiatan rakor pengurus masjid, maka kita libatkan majelis ulama di situ. Bahkan majelis ulama juga kita jadikan sebagai pemateri terkait dengan pelaksanaan pembinaan masjid yang ada zakat dan wakaf juga di dalamnya. Sehingga satu kali aktivitas kita itu semuanya kita akomodir, kita ajak kawan-kawan di MUI. Tentu MUI ini kan fatwanya penting. Minimal dia sampaikan di pertemuan itu terkait pentingnya melaksanakan zakat, karena bagian daripada untuk mensucikan harta. Mungkin pola-pola lama yang ada di orang tua kita, masyarakat kita, sudah tidak pas lagi kita laksanakan di tahun ini, di masa-masa sekarang. Sehingga
Disitulah kita melibatkan tokoh agama, bahkan kita panggil tokoh masyarakat. Biasanya kan terkait dengan pembayaran zakat di kampung Rasi ini kan tokoh agama, biasa mereka tokoh masyarakat, bahkan orang-orang penting yang ditokohkan mereka berzakat dengan mereka itu. Maka kita panggil mereka di pembinaan itu semuanya terakomodir. Tentu Pak Haji tidak serta-merta, ada proses yang panjang, tetapi kita terus berbuat. Memberikan edukasi tadi Pak ya ke masyarakat. Edukasi. Bahkan saya sampaikan dalam pertemuan itu, bapak-bapak pemasjid ini kita wajib, saya sampaikan wajib membuka UPZ di masjid masing-masing. Tentu saya bilang koordinasinya kepada Basnas Kota. Maka kemarin juga ada beberapa pertemuan. Kebetulan kami juga melaksanakan kegiatan sismailing, silaturahim, maghrib isya keliling. Itu dilaksanakan seminggu 2 kali Pak Haji. Malam Selasa dan malam Kamis. Jadi 2 malam itu salah satu materi kita sampaikan agar masyarakat masjid yang ada kita datangi diisyaratkan, diwajibkan untuk mengurus SK terkait dengan UPZ masjid masing-masing. Ya. Nah, berkenaan dengan ini Pak, di para pemirsa sekalian, memang ini kita melihat ada 2 lembaga yang diberi amanah oleh masyarakat, oleh pemerintah, yaitu Kementerian Agama dan Basnas. Nah, maka ini kan perlu ada sinergisitas nih Pak. Artinya tidak Kementerian Agama tidak berjalan sendiri, Basnas tidak berjalan, tapi sama-sama. Karena tadi itu titik ending kita, bagaimana masyarakat ini punya pandangan yang sama, punya pemahaman sama, karena dari semua lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sudah memberikan garis atau memberikan rambu-rambu, memberikan batasan-batasan. Nah, kira-kira bentuk sinergisitas antara Kementerian Agama dan Basnas ke depan ini apa Pak? Yang paling efektif lah bentuknya, apakah dalam program kerja ataukah sosialisasi bersama, ataukah ada pelatihan apa gitu yang ingin dilakukan nanti ke depannya? Ya. Sebenarnya kami juga dengan penyelenggara zakat wakaf juga sudah ketemu dengan Ketua Basnas. Jadi ada upaya kita lakukan, tentu kita ini kan tidak hanya zakat nih, ada infak dan sedekah yang kita mainkan di situ. Nanti kita merambah ke madrasah negeri, sehingga atau ke KUA juga, atau ke Satker Kemenap. Tentu kita mengajak anak-anak ini kan ada proses edukasi kita lakukan. Mungkin mereka belum bisa berzakat, tapi mereka bisa berinfak pada sedekah. Nah, itu yang insya Allah kita lakukan Pak Haji, insya Allah dalam waktu dekat ini, karena kita sudah ketemu. Kemudian saya juga memanggil kepala madrasah baik swasta atau negeri, Pak Juliansa, kita bersama-sama bagaimana ada upaya edukasi kepada masyarakat anak-anak untuk berinfak dan sedekah. Dan ini proses ini baik betul ke depan. Anak-anak setelah dia dewasa, dia tidak lagi cerita infak dan sedekah, tapi kembali kepada berarti berzakat. Ya, salah satunya upaya kita adalah mensinergistaskan dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi atau menanamkan nilai-nilai ya kepada anak-anak kita, sehingga karena pembayaran zakat, infak dan sedekah ini tidak hanya dalam momentum tertentu dan masa tertentu, ini berkesinambungan. Kalau hari ini kita melihat masyarakat masih ada yang paham dan masih tapi kedepannya kita berharap dari anak-anak kita ini bisa memberikan kontribusi yang besar gitu ya bagi pelaksanaan zakat. Nah, kira-kira kalau pandangan Pak Ruslan nih, peran zakat kita ini bagi pengentasan, kalaupun tidak bisa kita sebut pengentasan, kontribusinya bagi upaya untuk meningkatkan atau melepaskan, kalau di Basnas ada istilahnya mustahik ya dalam Al-Quran, tapi juga kalau di masyarakat kota kan kemiskinan akut atau kemiskinan apa istilahnya. Nah, kira-kira peran kita atau zakat ini, pandangan Pak Ruslan gimana Pak? Tentu menurut saya besar sekali Pak, apalagi kawan-kawan di Basnas kan, yang kegiatan yang dilakukan, walau ini kan kegiatan kita sementara di anak, kita lihat di anak misalnya bagaimana
anak kita ajar dia untuk berinfak dan bersedekah. Nah, anak sekolah, anak-anak madrasah, ini penting Pak, ke depan akan memberikan edukasi kepada mereka penting melakukan infak dan sedekah itu. Kemudian itu juga infak sedekah kembali kepada anak-anak dalam bentuk beasiswa. Setidak-tidaknya bisa membantu orang tua yang orang-orang tua yang tidak mampu untuk bisa mensekolahkan, memadrasahkan anaknya di sekolah, sehingga ini juga sudah membantu sebenarnya, membantu masyarakat secara tidak disadari, tetapi besar manfaatnya bagi masyarakat itu. Kan saya pikir bukan masalah besar atau kecil yang kita lakukan, tetapi ada upaya kita untuk membangun kesadaran bersama. Membangun kesadaran itu kan ke depan hasilnya. Maka saya katakan ini aset sebenarnya, aset umat. Sehingga kalau ini bisa berjalan secara istimrar terus menerus, ke depan polanya sudah jadi gitu. Sehingga anak-anak kita sadar pentingnya berinfak sedekah. Ke depan dia dewasa, dia pasti sudah terbiasa untuk berzakat. Besar Pak, saya pikir untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat pasti insya Allah ke depan pasti besar itu. Karena gini, saya lihat mengapa saya katakan ini besar. Kita lihat misalnya di zaman Nabi itu sampai ada perintah zakat itu kan luar biasa. Tuhan sendiri mengajarkan kita bagaimana meningkatkan pemberdayaan perekonomian umat. Ini zakat ini kan memang hari ini kesadaran masyarakat kita belum besar. Tapi kalau mereka sadar pentingnya zakat itu, saya yakin kalau kemiskinan mungkin tidak akan hilang, tetapi bisa menekan atau mengurangi lah, kira-kira seperti itu Pak. Kalau tidak ada kemiskinan kan tak mungkin, pasti ada, tapi mungkin dia dari 1 bisa 0, sekian. Kalau kita melihat potensi zakat ini kan sebenarnya kalau kita data lah untuk di Kota Pontianak itu sebenarnya kan luar biasa Pak. Tapi sekali lagi ini membangun kesadaran secara kolektif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat ini butuh waktu atau butuh proses tadi Pak. Nah, maka tadi salah satunya kita memberikan edukasi kepada anak-anak, baik anak SD, anak ibtidaiyah, anak sanawiyah, anak SMP, termasuklah SMA, SMK, dan juga masyarakat secara umum. Nah, mengakhiri bincang-bincang kita nih Pak, kira-kira harapan dan statement Bapak kira-kira ke depan dalam pengelolaan zakat di Kota Pontianak ini kira-kira gimana Pak? Yang ingin kita hasilkan akhirnya nanti. Karena sekali lagi Kota Pontianak ini ibu kota provinsi, juga biasa kota menjadi rujukan atau panduan atau perhatian dari kabupaten kota yang lain. Tapi kalau kita melihat hasil sementara saat ini itu juga mungkin belum maksimal gitu ya, maksimal. Sebenarnya Pak Haji, penduduk Kota Pontianak ini sekitar 75% Muslim. Kalau kita lihat sekitar 600 ribu yang Muslim. Tapi kan tidak semuanya mungkin bisa berzakat. Tapi kalau mereka berimpak semua misalnya, insya Allah bisa. Tapi yang tak kalah pentingnya sebenarnya hari ini ada sebuah proses keteladanan. Keteladanan begini maksud saya. Mungkin dimulai dari kawan-kawan PNS, P3K, honorer yang ada di kantor kita masing-masing. Kalau di Kemenak mungkin, ya pokoknya di pemerintah lah. Kalau ASN ini sadar pentingnya zakat, saya pikir mungkin ada 5.000, 6.000 kali ASN yang ada di Kota Pontianak. Iya Pak, berkenangan itu memang ini menjadi titik perhatian kita juga, dan kami merasa bersyukur bahwa kantor Kementerian Agama Kota Pontianak sudah menjadikan model ASN ini untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dan disalurkan. Nah, tentu tadi Bapak singgung pegawai negeri atau pegawai pemerintahan termasuk honorer lain-lain. Di Pontianak ini kan juga cukup besar, 4.000-an lah katakan yang Muslim. Kalau itu juga punya rasa dan pemikiran yang sama, kepedulian yang sama,
kan menjadi potensi juga yang luar biasa gitu maksud saya Pak. Nah, oleh karena itu tentu kami sangat berharap nanti contoh dan model yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama ini juga bisa kita tularkan nanti ke teman-teman yang lain untuk tadi dalam upaya kita menghimpun semaksimal mungkin pendapatan melalui zakat, infak dan sedekah, yang akhirnya pendapatan yang kita peroleh ini semuanya kembali lagi ke warga Kota Pontianak. Jadi kita hanya selaku badan yang mengelola atau amil yang diberi amanah tanggung jawab, tapi akhirnya kan yang kita sejahterakan, yang kita lepaskan itu adalah warga Kota Pontianak sendiri. Mungkin saya lanjutkan tadi Pak. Ya. Saya sudah hitung-hitung masyarakat Kota Pontianak ini yang ASN itu kalau di Kemenak itu hampir 800 orang. Kalau taruhlah misalnya satu bulan 100.000, 100 itu udah 80 juta satu bulan. Tinggal dikalikan 12 kan? Ya. Berapa tuh? Tapi kalau tak kan tak mungkin 100 juta, 100.000, mungkin ada yang 150. Nah, ini kan sebuah sumber daya yang kalau kita eksplor insya Allah bisa. Belum lagi kita ke ASN yang lain misalnya, ke Pemkot misalnya. Saya sebut Pemkot lah, karena kita juga yang Muslim insya Allah mungkin satu bulan itu bisa 1 miliar kita. Ya. Ini baru di ASN, belum lagi di masyarakat orang-orang kaya gitu, masyarakat kaya kan namanya zakat ini kan kalau kita kan ada zakat profesi, ada zakat juga yang sampai nisab dan haulnya. Jadi kalau mungkin lebih tidak hanya 1 miliar gitu kalau kita mau. Jadi ini penting kesadaran kita semua masyarakat Muslim. Karena itu di forum yang berbahagia ini saya mengajaklah untuk diri saya sendiri dan kita semua senantiasa berzakat, karena ini zakat ini kan bukan adat istiadat sebenarnya. Zakat ini sebuah kewajiban Muslim untuk melaksanakannya. Perintah agama. Perintah agama. Dan itu Quran sudah mengajarkan kepada kita kan tujuannya yutahhirakum, untuk membersihkan harta kita. Ya. Karena di harta kita tuh ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Kalau ini kita sadari insya Allah. Dan saya yakin upaya kita, mungkin saya dan kita semua mengajak kawan-kawan Basnas kita semua ini terus menggaungkan ini, terus menyuarakan pentingnya zakat itu. Insya Allah kami di kantor selalu siap bersama-sama Pak Haji untuk menggaungkan ini. Mungkin ada forum-forum tertentu di pertemuan-pertemuan tetap saya sampaikan pentingnya zakat. Di pertemuan Sismailim itu dua kali seminggu itu saya sampaikan ke masjid-masjid. Itu kalau kita gaungkan terus tuh insya Allah orang akan terpola dengan pola-pola kita. Insya Allah tadi juga apa yang kita dapatikan bukan untuk kita, tapi dikembalikan kepada masyarakat atau jemaah. Alhamdulillah Pak Ruslan, kita telah banyak bicara atau memberikan wejangan atau informasi-informasi yang berkenaan dengan pengelolaan zakat. Kami sekali lagi nama Basnas Kota Pontianak melalui Basnas TV di program podcast pagi hari ini menyampaikan kepada hadirin sekalian. Karena itu para pemirsa sekalian, perbincangan kita tentu tidak selesai di sini, dan itu akan kita laksanakan lagi di lain waktu. Tentu banyak program dan kegiatan-kegiatan yang akan kita sharing secara bersama-sama. Maka melalui program podcast ini kita berbagi pengetahuan, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan itu sudah juga kami lakukan. Ada UPJ masjid itu kita hadirkan di sini Pak. Jadi ini berbagi pengalaman dalam rangka kita memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk para mustahik kita yang kita bantu, yang kita tolong, yang berhasil dan lain sebagainya juga kita hadirkan. Terima kasih sekali lagi Pak Direktur Kementerian Agama Kota Pontianak. Mudah-mudahan pertemuan kita dan perbincangan kita pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala demi itu kebaikan dan kemaslahatan umat yang insya Allah akan sama-sama kita dapatkan ganjaran pahalanya. Para pemirsa sekalian, demikian bincang dan pertemuan kita
pada acara pagi hari ini di Pasnas TV Sering. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut, ini namanya Pak.